Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aaron Kwek dengan NPM 22068776010. Di sini saya akan mendemokan tentang penggunaan U216 untuk model attendance, timesheet, contract, dan overtime. Jadi artikel ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Sumber Daya Manusia semester ganjil 2024-2025. Jadi sebelum dimulai, pertama itu kita memastikan model attendance telah berhasil diaktifkan. Nah, apabila belum aktif, itu kita dapat mencarinya di navigasi, kemudian kita pilih apps, kemudian kita cari mode attendance, dan kita lihat apakah tulisannya aktif atau installed. Kalau aktif, kita aktifkan dulu sehingga menjadi install. Selanjutnya itu kita masuk ke mode attendance melalui navigasi, kemudian kita klik attendance. Kemudian dengan menggunakan akun employee yang telah ditentukan, kita melakukan check-in di akun tersebut. Pada kasus ini, saya menggunakan akun employee dari lab sebelumnya, yaitu Lab Appraisal, di mana di sini akun employee-nya adalah Haris. Kemudian ada juga Harno dan Hana. Di sini mereka akan melakukan check-in untuk attendance. Setelah mereka melakukan check-in, akan muncul eh, timestamp kapan mereka check-in. Pada kasus ini, contohnya Haris check-in di 9:24:38. Sedangkan Harno check-in di jam 14 menit 1 dan detik 54. Kemudian setelah ketiga akun tersebut berhasil melakukan check-in, dilanjutkan dengan melakukan check-out dari masing-masing akun. Dan setelah checkout selesai akan ditampilkan working hours atau ya durasinya, berapa lama karyawan tersebut bekerja. Misalnya di sini Haris dia check in tadi pada jam 9-an, kemudian check out pada jam 2 siang, di mana waktu pekerjaannya itu adalah 4 jam dan 39 menit. Ini contoh pada Hano, yaitu 3 menit, dan Hana yang eh, checknya di 0 menit. Kemudian setelah berhasil melakukan check out, dilakukan login sebagai admin, lalu ke menu attendance, dan kita dapat memeriksa data laporan kehadiran karyawan seperti di bawah. Sini dapat terlihat bahwa ada work hours dan check out dan waktu check-in-nya, dan ada nama employee-nya. Kemudian selanjutnya itu kita menyadari bahwa dengan melakukan pembuatan satu persatu itu akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Oleh karena itu kita perlu melakukan import data. Jadi pertama kita melakukan import file attendance terlebih dahulu, yaitu caranya dengan memilih menu favorit kemudian pilih import record. Kemudian setelah kita pilih menu favorit, kemudian kita pilih import record, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi pada attendance ini kita bisa pilih favorit di sini, kemudian kita pilih import record, kemudian nantinya akan muncul permintaan untuk masuk file, kita upload file dan akan tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih tes dan hasilnya itu akan everything seems valid, sehingga kita bisa lanjutkan dengan mengimportnya. Dan setelah diimport hasilnya adalah seperti di bawah, ada employee, kemudian waktu check in, waktu check out, dan eh, ada waktu work hours ya. Selanjutnya itu kita bisa membuka menu konfigurasi dan mengaktifkan fitur extra hours dengan mengisi count extra hours, tolerance time in favor, dan tolerance time in favor of employee. Jadi caranya itu cukup mudah. Pertama kita ke attendance, kemudian kita ke configuration, kemudian di konfigurasi itu kita dapat melihat bahwa ada extra hours, kita pilih centang, kemudian kita start dari tanggalnya dan masukkan tolerance time in favor of company, yaitu mengelau berapa periode waktu yang bisa yang berada dalam jam kerja, yang mana ketika extra time itu tidak dihitung dan ini merupakan benefit dari company-nya. Kemudian sedangkan tolerance time in favor of employee yaitu membiarkan periode waktu di mana waktu ekstra itu tidak bakal dideduk dan ini merupakan benefit dari employee. Kemudian setelah itu kita dapat jadi setelah kita import tadi, kita dapat ke menu halaman reporting di mana nantinya akan muncul chart yang bisa berisi data tanggal dan jam bekerja karyawan di PT kita. Kemudian ditampilkan dalam bentuk bar chart sehingga skala perbandingannya seimbang dan bisa membandingkan tanggal dan working hours satu karyawan dengan karyawan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam modul timesheet. Modul timesheet ini pertama kita cek dulu apakah modul timesheet sudah diaktifkan terlebih dahulu. Jika belum, kita dapat navigasi ke apps, kemudian kita cari timesheet, kemudian di timesheet apabila tombolnya masih aktif maka kita aktifkan terlebih dahulu. Tapi apakah jika sudah terinstall maka akan berubah statusnya menjadi install. Kemudian setelah itu kita buka halaman timesheet dan kita buat timesheet baru dengan menekan tombol new. Setelah itu kita bisa buat satu timesheet lagi di sini, di mana project, task, dan deskripsinya itu disesuaikan dengan role karyawan yang didapat. Pada kasus ini saya mendapatkan kepala seksi General Affairs sehingga project dan task serta deskripsinya akan disesuaikan.
Kemudian setelah itu kita juga perlu melakukan import data untuk menambahkan timesheet secara sekaligus. Karena hal ini penting karena melakukan pembuatan timesheet secara satu persatu atau manual akan sangat menghabiskan resource dan biaya. Pertama kita masuk ke project, kemudian kita navigasi dengan navigasi, kemudian kita pilih projects, kemudian kita klik tombol new dan kita masukkan nama projectnya. Kemudian setelah itu kita klik projectnya, kita masukkan tasknya. Nantinya kita bisa memasukkan, ketika kita sudah membuat project dan tasknya, kita bisa memasukkan project dan tasknya itu ke dalam timesheet yang sudah pernah kita buat atau timesheet yang kita mau buat di dalam Excel-nya. Setelah itu kita dapat masukkan datanya, kemudian kita load filenya. Setelah kita load, kita lakukan testing terlebih dahulu, dan ketika sudah memberikan status everything seems valid, kita akan melakukan import. Kemudian hasil impornya, seperti di bawah ada 3 hasil impor. Di sini ada project-projectnya, task dan description yang telah dibuat sebelumnya. Yang terakhir, yaitu HRMS overtime, dimana sebelum melanjutkannya itu kita mengunduh dulu dari tautan modul extra HRMS overtime. Di sini kita klik dulu download for version 16 karena kita menggunakan UDU 16 pada kasus ini. Setelah itu kita masukkan perintah tersebut ke dalam kontainer Docker UDU, yaitu Docker exec it nama kontainer bin bash. Di mana di sini kita dapat membuka terminal kontainer UDU dan kita akan menjalankan pip3 install pandas untuk menginstal library pandas. Selanjutnya, setelah instalasi selesai, kita bisa ketik exit untuk keluar dari kontainer Docker. Kemudian kita restart kontainer Docker agar perubahan itu bisa diterapkan di dalam UDU kita. Setelah itu, kita bisa lanjutkan dengan membuka UDU kembali. Kita buka menu admin dan buka setting, kemudian aktifkan menu developer mode. Di mana menu developer mode sendiri ini berguna untuk mengupdate app list, yang mana kita akan masukkan modul baru yaitu HRMS Overtime. Setelah berhasil masuk UDU, kita melakukan update app list yang berada di navigation bar, kemudian klik tombol update. Setelah itu cari modul overtime dan kita aktifkan. Kemudian setelah kita menginstal modul overtime dengan akun admin, kita bisa melakukan disable developer mode. Setelah itu kita logout dan kita masuk dengan akun kepala seksi payroll. Di mana di sini kita akan melakukan pembuatan overtime request. Dan kita login sebagai kepala seksi, kemudian buka modul employee. Setelah itu dari modul employee ini kita akan eh, menggunakan modul ini untuk skenario modul request overtime, di mana kita membuat kontrak terlebih dahulu pada karyawan masing-masing. Pada kasus ini saya mendapatkan Haris. Selanjutnya kita setelah membuatnya, kita buat kontrak di mana kontraknya itu untuk Haris dan ada start date-nya, kemudian ada working schedule-nya. Kemudian selanjutnya kita masukkan informasi mengenai gaji karyawan serta upah lemburnya, di mana kontrak ini nantinya akan digunakan untuk pembayaran gaji karyawan yang melakukan lembur. Setelah itu kita lakukan tekan tombol running yang terdapat di pojok kanan atas halaman kontrak untuk menjalankan kontrak yang telah dibuat. Jadi ada tombol running. Kemudian setelah itu kita login ke akun administrator dan masuk ke dalam setting. Kemudian kita memberikan akses kepada employee yang akan digunakan selama skenario untuk menjadi employee manager pada modul contracts. Pada kasus ini, employee yang akan digunakan pada sepanjang skenario adalah Haris, sehingga kita memberikan konteksnya employee manager. Kemudian sebelum memulai skenario request overtime, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu tentang aturan pemerintah. Kemudian untuk mengatur login ini, kita perlu kita login dengan admin, kemudian kita mengikuti langkah-langkah konfigurasi tipe lembur. Yaitu yang pertama kita membuka overtime request, kemudian di sini kita pilih overtime types. Setelah itu kita pilih overtime types, kemudian kita buat yang baru, kita klik new, kemudian kita tuliskan namanya cash hour, type-nya cash dan duration type-nya hours. Kemudian di sini ada name, from, to, dan rate-nya. Kita isikan dengan data yang sesuai. Setelah konfigurasi berhasil, kita masuk ke akun employee yang sudah memiliki kontrak dan membuat permintaan lembur. Di sini saya menggunakan akun Haris yang akan melakukan permintaan lembur dengan mode overtime request. Setelah itu, kita login dengan akun kepala seksi dan isi kolom overtime type-nya dan cash hour. Setelah memiliki pelembur, udah akan otomatis menghitung jumlah upah lembur. Di sini jumlah upah lembur yang dia dapatkan dari Haris adalah 253.000. Kemudian setelah itu, kepala seksi akan melakukan pengecekan di mode attendance untuk memastikan jam lembur karyawan sesuai dengan pengajuan. Karena sudah sesuai, maka kepala seksi akan memencet approve. Kemudian untuk masuk ke payroll dan membuat payslip untuk employee untuk digunakan di skenario ini. Dapat kita lihat bahwa overtime yang diajukan sebelumnya telah berhasil ditambahkan dan
dan akan dimasukkan ke dalam slip gaji. Di sini kita masuk ke dalam menu payroll. Kemudian di sini uh, ada overtime-nya, di mana kita dapat melihat di order input itu ada overtime, code-nya, amount, dan contracts-nya. Kemudian selanjutnya kita membuat pengajuan lembur baru. Di sini kita membuat pengajuan lembur baru sama dibuatnya oleh karyawan sama oleh Haris. Kemudian login kembali dengan kepala seksi dan cek apakah jam kerja karyawan tersebut sesuai dengan tanggal yang sedang diajukan. Ya, kenyataannya tanggal yang sedang diajukan dan jam kerja itu tidak sesuai sehingga pengajuan itu tidak dapat diterima. Maka kepala seksi itu akan menolak pengajuan dengan memencet tombol refuse dan seterusnya itu akan berubah menjadi refuse. Selanjutnya itu ada pertanyaan dengan banyaknya attendance yang perlu diimpor. Karena sebelumnya dilakukan secara manual, maka buatlah template untuk mengimpor master data attendance dengan semua file harus terisi lengkap untuk ketiga karyawan. Jadi, eh, pada menu attendance itu ada ini menunya, kemudian ada file-nya yaitu check-in, check-out, dan work hour. Di sini ada 4 employee, dan inilah template untuk mengimpor datanya. Kemudian selanjutnya itu apa yang dimaksud dengan tolerance time in favor of company dan tolerance time in favor of employee. Jadi, tolerance time in favor of company adalah pengaturan toleransi waktu yang menguntungkan perusahaan. Jika karyawan terlambat check-in atau lebih cepat check-out dalam batas toleransi yang diatur, maka waktu tersebut dianggap tidak dianggap dan sebagai waktu kerja. Di mana ini untuk mencegah penambahan waktu lembur jika karyawan check-in dan check-out sedikit berbeda dari awal. Tapi, tolerance time in favor of employee itu adalah sebuah pengaturan toleransi waktu yang menguntungkan karyawan. Dalam kasus ini, waktu yang mungkin terlambat atau terlalu awal dalam batas toleransi tetap dihitung sebagai waktu kerja, di mana pengaturan ini memungkinkan karyawan memperoleh hitungan jam kerja atau lembur meskipun mereka terlambat sedikit atau check out lebih awal. Selanjutnya, menjelaskan perbedaan antara overtime request dengan typecast dengan type leave. Jadi, pada typecast, overtime itu diajukan dan disetujui akan dikonversi langsung menjadi tambahan upah atau pembayaran langsung. Waktu lembur itu dihitung dan dibayar sesuai ketentuan perusahaan dan peraturan yang berlaku. Sedangkan pada type leave, overtime yang diajukan tidak dibayar dalam bentuk upah tambahan, tetapi dikonversi menjadi cuti tambahan bagi karyawan. Waktu lembur itu akan dihitung sebagai penambahan hari ataupun jam cuti yang bisa digunakan oleh karyawan lain waktu. Nah, baik, jadi sekian demo saya tentang penggunaan Udo pada modul attendance, timesheet, kontrak, dan overtime. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.